Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa difitnah, disalahkan, padahal kamu tak berbuat salah sedikit pun? Saat dunia seolah menuduhmu, padahal hati kecilmu tahu kamu tidak bersalah. Begitulah nasib yang dialami Abu Nawas pada suatu hari. Namun, seperti biasa, dengan kecerdikan dan ketenangan hatinya, ia membalikkan keadaan hingga yang menuduhnya justru belajar makna keadilan sesungguhnya. Hari itu, Baghdad sedang ramai. Pasar penuh dengan pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangannya. Kain dari Damaskus, minyak wangi dari Persia, rempah dari India, dan perhiasan dari Mesir. Sementara itu, di dalam istana, Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, ditemani wazir dan para penasihat. Raja tampak sedikit bosan. Ia berkata pada wazirnya, "Wahai wazir, aku ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Terakhir kali, ia berhasil membuatku tertawa dengan nasihatnya tentang tidur. Sekarang, aku ingin tahu, apakah ia tetap bisa selamat jika berada dalam kesulitan?" Wazir tersenyum licik. Ia memang diam-diam iri pada kecerdikan Abu Nawas. "Baik, Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuat ujian yang tidak mungkin ia selesaikan." Beberapa hari kemudian, wazir datang ke pasar, membeli sebuah kendi besar dari tanah liat, lalu memecahkannya diam-diam di taman istana. Ia kemudian menghadap raja dan berpura-pura menangis. "Baginda, kendi hadiah dari Mesir yang sangat mahal itu telah dipecahkan oleh Abu Nawas." Raja terkejut. "Abu Nawas? Apakah kau yakin?" "Tentu saja, Baginda," jawab wazir tepat. "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Padahal tentu saja itu bohong. Tanpa berpikir panjang, raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Beberapa jam kemudian, datanglah Abu Nawas dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. Ia menunduk hormat. "Salam dan doa untuk Baginda. Semoga umur Baginda panjang dan adil selalu." Raja berkata dengan nada dingin, "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau telah memecahkan kendi hadiah dari Mesir. Hadiah yang sangat berharga bagi kerajaan." Abu Nawas mengangkat alis, tampak bingung. "Hamba, Baginda? Hamba bahkan tidak tahu kendi seperti apa yang Baginda maksudkan." Raja menatapnya dengan tajam. "Wazirku melihatnya sendiri. Jadi, siapa yang harus aku percaya? Kau atau wazirku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Baginda, tentu saja Baginda harus percaya kepada kebenaran. Tapi, apakah Baginda yakin kebenaran selalu datang dari yang paling berkuasa?" Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut, "Baginda, bolehkah hamba diberi kesempatan untuk membela diri dengan cara yang adil?" "Baik," kata raja. "Tapi jika kau gagal membuktikan bahwa kau tidak bersalah, kau akan dijatuhi hukuman cambuk 30 kali." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba menerima dengan senang hati, Baginda." Raja memberi waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu, Abu Nawas harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Seluruh kota Baghdad membicarakan hal itu. "Abu Nawas kali ini pasti celaka," kata orang-orang di pasar. "Tak mungkin ia bisa lolos dari tuduhan wazir." Namun, Abu Nawas hanya senyum setiap kali mendengar gosip itu. Ia tahu kebenaran tidak perlu diteriakan, hanya perlu ditunjukkan. Hari 3 pun tiba. Raja, wazir, dan seluruh penasihat berkumpul di haula besar istana. Abu Nawas datang dengan membawa sesuatu yang disembunyikan dalam kain panjang. Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, buktikan kalau kau tidak bersalah." Abu Nawas membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada kendi. Tapi anehnya, kendi itu utuh.
Tidak ada yang pecah sedikit pun. Lihatlah Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Apakah ini kendi yang hamba pecahkan? Wazir dengan cepat menjawab, tidak. Kendi yang dipecahkan warnanya berbeda. Itu dari tanah Mesir yang mahal. Lalu Abu Nawas berkata tenang, bagus, jadi berarti hamba tidak mungkin memecahkan kendi yang bukan seperti ini. Artinya, hamba tidak bersalah. Ruangan seketika hening. Raja hampir tak bisa menahan tawanya. Ia tahu Abu Nawas baru saja memutar balik logika wazirnya dengan cara yang cerdas. Tapi, wazir masih tetap mencoba melawan. Baginda, ia hanya berkelit dengan kata-kata. Ia pasti melakukannya. Hamba yakin. Abu Nawas menatap wazir itu dan berkata, Baginda, kalau begitu, izinkan hamba mengajukan satu permintaan kecil agar semuanya adil. Siapapun di antara kami yang berbohong, biarlah Allah menandainya dengan wajah yang merah seperti bara. Raja mengangguk, setuju. Mereka pun duduk diam sebentar, dan entah kebetulan atau memang pertanda dari Allah, wajah wazir tiba-tiba mulai memerah karena malu dan takut. Raja melihat itu dan tertawa terbahak-bahak. Sudah cukup. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Lagi-lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaan tak selalu datang dari istana. Raja pun menoleh kepada wazir dan berkata, dan engkau wahai wazir, sepertinya perlu belajar tentang keadilan dari Abu Nawas. Raja memerintahkan agar wazir diberi tugas mengatur pasar selama sebulan penuh tanpa gaji sebagai pelajaran agar tak sewenang-wenang. Abu Nawas pun menunduk dan berkata, Baginda, hamba hanya ingin Baginda selalu ingat bahwa kebenaran tidak butuh suara yang besar, cukup hati yang jujur. Raja tersenyum bangga. Pergilah Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku tertawa, tapi juga mengajariku lagi tentang makna keadilan. Dan Abu Nawas pun keluar dari istana dengan langkah ringan, diiringi tawa penjaga. Ia tahu, hidup ini memang seperti permainan. Kadang kita dituduh, kadang kita disalahpahami. Tapi yang penting bukan siapa yang teriak paling keras, melainkan siapa yang tetap tenang saat kebenaran diuji. Malam itu, Abu Nawas kembali ke rumah kecilnya. Ia duduk di teras, memandang langit Baghdad yang bertabur bintang sambil berkata pelan, Ya Allah, lindungilah orang-orang yang difitnah, dan kuatkanlah hati mereka sebagaimana Engkau kuatkan hatiku hari ini. Ia tersenyum, lalu masuk ke rumahnya, menyalakan pelita, dan menulis sesuatu di secari kertas. Keadilan tidak selalu datang dari singgasana. Kadang ia datang dari lidah yang jujur dan hati yang tenang. Begitulah Abu Nawas, orang sederhana dengan akal luar biasa. Ia bisa mengubah kemarahan menjadi tawa, fitnah menjadi pelajaran, dan kesulitan menjadi kebijaksanaan.